Terkait isi buku hitam Verdi Sambo, IPW duga isinya bukan sekedar catatan. Sesuai dengan apa yang kami pahami dan juga kami sepakat dengan hakim juga jaksa, memang harus diberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk menyampaikan keterangannya dan menyampaikan harapannya pada persidangan ini. Tentu itu harus diberikan ruang yang luas kepada keluarga korban. Yang ketiga, bahwa keterangan yang disampaikan hari ini tentu itu sebagian dari keterangan dan bukti-bukti yang lain masih ada yang belum dan itu harus diuji, di cross eksaminasi, diujikan, dikonfrontasikan antara bukti satu dengan bukti yang lain. Nah, dari catatan kami, beberapa keterangan itu justru catatan kami menyoroti terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum keluarga korban, yaitu saudara rekan Kamarudin, yang beberapa keterangannya justru tidak ada di dalam surat dakwaan. Tarikan wajah bagian atas ini kan terlihat kencang, seperti pernah saya sebutkan sebelumnya, ini orang ini lagi tegang nih, gitu ya. Nah, sementara yang sekarang karena terbuka terlihat semuanya, di samping bibir, di bagian bawah mata ini itu terlihat loose. Jadi tidak tampak ada sesuatu tarikan tegang sehingga bisa dianalisa bahwa ditarik sebuah hasil analisa bahwa dia ini FS saat ini dalam kondisi yang jauh lebih santai dibandingkan yang pertama. Nah, ditambah lagi dengan posisi duduknya. Kalau kita bicara posisi duduk dan yang dihadapi adalah pangkat yang lebih tinggi, gitu ya, di depan, dan kemudian ini adalah sebuah sidang yang serius. Memang sejak awal kasus ini kan sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi sebuah panggung drama teatrikal gitu, karena sejak awal sudah banyak rekayasa gitu. Makanya ketika kemudian aktor dalam panggung itu membawa atribut dalam hal ini buku, akhirnya asumsi-asumsi itu akan memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan buku itu. Saya tidak yakin hakim akan mudah terpengaruh ya. Hakim harus based on undang-undang dulu, norma. Ya. Normanya kan cuma 3 tadi yang saya sebutkan, itu sudah merupakan dasar. Kemudian yang lain adanya penyimpangan tadi. Dia menyimpang untuk menjelaskan semua dan pernah ditegur setahu saya. Tapi dia minta ini hanya 1 halaman. Yang mulia tolong izinkan saya menyampaikan. Itu yang saya dengar mengenai eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum dari terdakwa utama. Dan ini sudah diingatkan, tetapi tetap diminta diteruskan. Ini apa? Padahal mereka sangat tahu. Dan ini kalau betul-betul mempengaruhi hakim yang tidak terjadi seperti yang sesungguhnya, maka ada contempt of court. Populis Jakarta, terkait buku hitam yang sering dibawa kemana-mana oleh Verdi Sambo. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menduga buku tersebut bukan cuma sekedar berisi catatan harian, namun menurutnya juga berisi nama jenderal polisi yang diduga menerima gratifikasi dari bisnis tambang di Kalimantan Timur. Saya menerawang bahwa Sambo punya catatan buku hitam soal jenderal-jenderal polisi yang menerima uang perlindungan dari usaha tambang ilegal, sehingga tidak ditindak, ucap Sugeng kepada wartawan pada Minggu 23 Oktober. Sugeng mengatakan gratifikasi tersebut berkaitan dengan bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur dan Utara. Meskipun tidak mengatakan secara detail, namun ia menyampaikan ada 2 jenderal bintang 2 dan 1 yang terlibat dalam kasus tersebut. Ketua IPW tersebut menduga Verdi Sambo mempunyai catatan tersebut karena pernah menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dan seperti diketahui sebelumnya juga sempat beredar bagan konsorsium tambang yang sebut adanya sejumlah perwira tinggi Polri yang terseret di dalamnya. Setidak-tidaknya ada 2 wilayah, Kaltim yang menyangkut seorang Bribtu IB, Kaltara menyangkut Bribtu HSP. Itu kalau diteliti lagi, catatannya ada juga kaitan polisi Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 1, ucapnya. Sugeng berharap agar EKS Kadif Propam Polri tersebut berani bongkar isi catatan dari buku hitam miliknya. Menurut Sugeng, memang di dalam kode etik Polri ada larangan bagi anggota untuk membuka rahasia jabatannya. Tapi kalau misal polisi, saya tidak tahu ketika sudah dipecat, apakah kewajiban itu menjaga rahasia masih melekat atau tidak. Atau memelihara namanya suasana damai dan tenang meski penuh api dalam sekam. Ya, tidak boleh dibuka buku hitam itu, tutupnya.
Beda sikap Baradae dengan terdakwa Ferdi Sambo CS yang ajukan eksepsi. Jakarta, Barada Eliezer atau Baradae berbeda sikap dengan Ferdi Sambo CS usai sama-sama didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Eliezer tidak mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan jaksa alias berbanding terbalik, dengan sikap Ferdi Sambo CS yang kompak mengajukan eksepsi. Dirangkum dari Detik News Rabu 19 Oktober 2022. Baradae atau yang memiliki nama lengkap Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu menjadi satu-satunya terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Kami tidak ajukan nota keberatan atau eksepsi, kata pengacara Baradae, Roni Talapesi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Jaksel, Jalan Ampera Raya, Selasa 18 Oktober. Roni mengaku tak ada alasan bagi pihaknya untuk mengajukan nota keberatan. Dia mengatakan kliennya mengakui menembak Yosua atas perintah Ferdi Sambo. Karena perbuatan yang dilakukan oleh klien kami betul, kami tidak mengelak melakukan penembakan. Tetapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah, katanya. Kendati demikian, timpal Roni, pihaknya tetap memiliki sejumlah catatan terhadap dakwaan jaksa. Namun catatan itu akan disampaikan pada pemeriksaan pokok perkara, bukan melalui eksepsi. Terkait dengan dakwaan hari ini yang telah dibacakan jaksa penuntut umum, kami ada beberapa catatan. Kalau bicara catatan, ini kan nantinya kita bicara tentang pembuktian, katanya. Sikap sebaliknya dari Ferdi Sambo CS. Berbeda dengan Richard, Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati langsung mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan jaksa. Pihak Ferdi Sambo menilai ada sejumlah persoalan dalam dakwaan. Nanti kita akan ajukan eksepsi. Jadi catatan setelah dibacakan dakwaan oleh JPU untuk terdakwa Ferdi Sambo. Dalam dakwaan tersebut kami menemukan persoalan yang mendasar dalam dakwaan kami, kata kuasa hukum Ferdi Sambo Arman Hanis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Menurut Arman, konstruksi dakwaan yang disusun oleh jaksa tidak cermat dan tidak lengkap, mengacu pada pasal 143 ayat 3 KUHP. Dakwaan yang diberikan kepada Ferdi Sambo seharusnya batal. Sementara itu, pengacara Putri mengatakan kliennya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dalam eksepsinya. Putri kekeh sebagai korban pelecehan Yosua. Bahwa dengan pengesampingan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum, dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan seksual tersebut terkonfirmasi, ujar tim pengacara Putri Chandrawati. Kuatmaruf dan Ricky Rizal juga eksepsi di halaman berikutnya. Kuatmaruf dan Ricky Rizal juga eksepsi. Kuatmaruf yang juga didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua juga mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Atas dakwaan jaksa kami akan mengajukan eksepsi dan untuk itu kami sebagaimana terdakwa yang lain, kata kuasa hukum Kuatmaruf saat sidang di PN Jaksel Selasa 18 Oktober.